Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi dari Universitas Bosowa, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait mata kuliah perencanaan permukiman. Langsung saja. Ini adalah presentasi final test dengan tema penanganan masyarakat kumuh perkotaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi atau arti dari beberapa tema-tema di atas terkait masalah penanganan masyarakat kumuh perkotaan. Pertama adalah kumuh. Mungkin kita sering mendengar kosakata kumuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kumuh seringkali dianalogikan sebagai kondisi atau keadaan yang tidak bersih dan sumpek. Kondisi kumuh dewasa ini sering dijumpai terutama pada kawasan-kawasan kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. Daerah kumuh adalah daerah atau kawasan tempat tinggal atau hunian yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Kedua adalah permukiman kumuh. Jadi permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telah tentang permukiman kumuh atau slum, pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu pertama kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunan yang sangat rapat, dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan yang tidak berpola, dan tidak ada perkeras sanitasi umum, dan drainase tidak berfungsi, serta sampah belum dikelola dengan baik. Kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Ketiga adalah kumuh di kota. Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelolaan kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Kondisi kota di Indonesia yang berkembang dan berfungsi sebagai pusat-pusat kegiatan banyak mengundang penduduk daerah sekitarnya untuk datang mencari lapangan pekerjaan dan tinggal di kota dengan harapan kehidupan yang lebih baik. Jadi mereka ini berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda, dengan sebagian dari mereka datang tanpa tujuan yang jelas, kemudian bermukim di perkotaan dengan pendapatan berbeda-beda pula. Semakin kecil penghasilan mereka, maka semakin kurang perawatan kawasan di sekitar rumah tempat tinggal mereka atau tempat mereka bermukim. Terkait masalah-masalah di atas, apa peran pemerintah untuk mengatasi hal-hal di atas? Jadi menjawab beberapa pengertian-pengertian di atas terkait masalah permukiman kumuh. Tantangan tersebut dari pihak pemerintah setempat memberikan fasilitas pembangunan prasarana dan sarana permukiman seperti air minum, sanitasi jalan lingkungan, revitalisasi kawasan, dan peningkatan kualitas permukiman serta penyediaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut adalah penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas atau PLPBK. PLPBK pada dasarnya adalah kelanjutan dari transformasi sosial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Selanjutnya saya akan menjelaskan penanganan masyarakat kumuh di perkotaan atau di Kota Makassar. Jadi di Kota Makassar terdapat program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Di Kota Makassar tengah menyasar 6 kawasan kumuh yang menjadi prioritas pemenahan. Lokarya ini untuk menjaring kebutuhan warga di 6 kawasan kumuh
yang akan dibenahi melalui program kotaku. Kebutuhan warga meliputi fisik dan non-fisik. Untuk fisik, mencakup persoalan sarana akses air bersih, sanitasi layak, persoalan lingkungan dan persampahan juga mitigasi. Mulai dari mitigasi sanitasi lingkungan persampahan untuk fisik, bukan hanya fisik, yang tersentuh juga sektor sosial ekonomi warga. Jadi semua SKPD, borongan setiap kawasan atau kategori kumuh tinggi, pelabuhan baru, meliputi daerah-daerah seperti Cambaya, Gusung, Patigaluang, Puloa, Kaluku Badoa, dan Talok, dan wilayah Kecamatan Mariso, meliputi Kampung Buyang, Lete, Panabungan, dan Mariso. Di Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebut perlu strategi penanganan dan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman yang dilakukan dengan cara pemugaran, peremajaan, dan atau permukiman kembali sesuai dengan tata ruang dan syarat hunian yang layak. Penanganan permukiman kumuh juga merupakan kegiatan prioritas strategis nasional bidang cipta karya 100 sampai 0 sampai 100% sampai 100 yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019, yaitu 0% permukiman kumuh perkotaan di tahun 2019. Jadi karakteristik kumuh di Kota Makassar dilandai dengan bangunan hunian yang ilegal dan tidak teratur, adanya fasilitas umum dan prasarana lingkungan pemukiman yang belum memadai dan tidak direncanakan secara detail untuk pertumbuhan kawasan permukiman, tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih terutama daerah pesisir, jaringan drainase lingkungan yang tidak terkoneksi dengan badan air, dan sistem pengelolaan dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang tidak memadai. Terkait penjelasan-penjelasan di atas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sebutkan dan jelaskan. Yaitu yang pertama adalah tentukan objek lokasi permukiman kumuh yang ada di perkotaan di daerah Kota Makassar dan sekitarnya. Menampilkan peta lokasi atau citra kawasan dan dokumentasi lokasi permukiman kumuh perkotaan. Jawaban saya adalah di sini saya akan menampilkan yang pertama adalah citra kawasan dan peta lokasi dari Kecamatan Mariso yang saya pilih sebagai lokasi permukiman kumuh yang ada di Kota Makassar. Dan ini adalah dokumentasi foto kondisi permukiman-permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Mariso. Soal yang kedua adalah identifikasi masalah penyebab terjadinya permukiman kumuh perkotaan pada lokasi tersebut berdasarkan objek tugas yang terpilih. Menampilkan penyebab langsung fisik, penyebab tidak langsung atau non-fisik. Jadi masalah penyebab terjadinya permukiman kumuh secara langsung atau fisik dari segi lingkungan perumahan, yang pertama adalah penataan dan pembangunan kurang memperhatikan syarat mendirikan sebuah bangunan. Kedua adalah ketersediaan lahan. Di ketersediaan lahan ini banyak warga yang memaksakan lahan-lahan yang terbatas untuk dijadikan lahan permukiman sehingga kawasan perumahan menjadi padat, tidak adanya sirkulasi, dan yang itu akan menyebabkan terjadinya permukiman kumuh di wilayah tersebut. Ketiga adalah penyalahgunaan lahan. Penyalahgunaan lahan banyak terjadi di permukiman-permukiman kumuh yang tadinya lahan yang digunakan diperuntukkan sebagai daerah resapan air atau ruang terbuka hijau malah digunakan dan dibangun lahan permukiman baru dan menjadikan permukiman kumuh di kawasan tersebut. Dan yang keempat adalah tidak memperhatikan koefisien dasar bangunan atau KDB. Ketika kita memperhatikan koefisien dasar bangunan
pada saat ingin membangun suatu kawasan perumahan, maka wilayah tersebut akan terbebas dari yang namanya permukiman kumuh. Karena di koefisien dasar bangunan di situ menjelaskan syarat-syarat mendirikan sebuah bangunan. Ketika kita memperhatikan syarat-syarat tersebut, maka lahan permukiman atau permukiman yang menerapkan koefisien dasar bangunan akan terbebas dari yang namanya permasalahan permukiman kumuh. Jadi penyebab langsungnya permukiman kumuh yang kedua dari sanitasi lingkungan, yang pertama adalah masalah aliran air minum atau MCK yang tidak benar karena faktor kurang perhatian masyarakat. Masalah ini juga yang menyebabkan permukiman kumuh, yaitu seperti aliran air minum. Banyak aliran air minum yang tadinya dialirkan secara merata di lingkungan perumahan yang sudah tertata dengan baik, dikarenakan kurang perhatian masyarakat seperti pembangunan permukiman yang secara ilegal, seperti ketersediaan lahan tadi, penggunaan lahan tadi yang digunakan sebagai lahan permukiman, dan menyambung aliran-aliran air dan MCK yang tidak benar, maka masalah ini juga menyebabkan daerah tersebut atau lahan permukiman menjadi kumuh. Kedua adalah persampahan dan air limbah yang tidak tersalurkan dengan benar. Seperti persampahan. Terkait masalah persampahan, ini adalah sebenarnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri di lokasi permukiman tersebut. Ketika masyarakat peduli terhadap lingkungan, maka sampah tidak semestinya berserakan di lingkungan perumahan. Tidak semestinya sampah menjadi penyebab kawasan permukiman itu menjadi kumuh. Serta ketika kita memperhatikan air limbah yang tersalurkan dengan benar, kawasan permukiman itu juga tidak akan menyebabkan permukiman tersebut menjadi kumuh. Contoh air limbah yang tidak tersalurkan dengan benar adalah sebenarnya kedua masalah ini saling berkesinambungan. Ketika persampahan tidak terrealisasikan dengan baik, atau sampah-sampah berserakan di drainase, di pembuangan air limbah, akan menjadikan genangan-genangan air limbah serta menutupi pembuangan air limbah yang tadinya tersalurkan dengan benar, terhambat oleh sampah. Kedua masalah inilah yang akan menyebabkan kawasan permukiman tersebut menjadi kumuh. Ketiga, penyebab terjadinya permukiman kumuh atau penyebab langsungnya terkait jaringan jalan, yaitu pembukaan jalan yang bukan seharusnya tanpa saluran yang baik. Sebelumnya juga tadi menjelaskan terkait masalah jaringan jalan yang tidak berpola. Inilah yang dimaksud dengan pembukaan jalan yang tidak seharusnya, yang bukan seharusnya, dan tidak memperhatikan saluran jalan yang baik. Seperti jalanan yang tadinya untuk saluran sirkulasi perumahan malah dijadikan jalan lorong, jalan setapak, atau jalan-jalan tikus dengan maksud memotong jalanan agar tujuan menjadi lebih cepat. Masalah ini juga harus diperhatikan dengan baik agar permukiman-permukiman yang seharusnya tidak terjadi permukiman kumuh malah menyebabkan permukiman kumuh. Yang keempat adalah terkait masalah drainase. Jadi permasalahan saluran pembuangan limbah cair yang tidak tersalurkan dengan benar. Ini juga faktor yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu masalah drainase. Ketika menerapkan
lingkungan yang sesuai dengan koefisien dasar bangunan, tapi tidak memperhatikan drainasenya, maka permukiman-permukiman yang tadinya tidak seharusnya menjadi kumuh, maka juga terjadi kumuh. Masalah drainase sangat penting untuk diperhatikan. Terkait drainase adalah saluran pembuangan baik dari saluran air alami seperti air hujan yang tidak akan menyebabkan genangan di suatu permukiman, juga limbah-limbah cair dari permukiman masyarakat juga tersalurkan pada drainase ini. Sekarang adalah penyebab tidak langsung terkait permukiman kumuh, yang menyebabkan permukiman kumuh. Pertama adalah masalah ekonomi. Jadi yang paling berpengaruh besar terhadap permukiman kumuh adalah para pelaku usaha makanan dan minuman. Contohnya seperti ketika ada pelaku usaha makanan dan minuman tetapi berada di kawasan kumuh, maka area tersebut akan jauh dari yang namanya pengunjung. Pengunjung akan berdatangan ke tempat tersebut karena daerah tersebut kumuh dan tidak ada kenyamanan bagi konsumennya. Terkait masalah sosial, yang paling berpengaruh adalah dari segi kesehatan. Jadi kesehatan menjadi faktor penting dalam masalah sosial. Karena permukiman kumuh, kesehatan masyarakat yang ada di dalamnya akan terancam. Akan banyak penyakit, kuman, serta virus yang berada di dalam permukiman tersebut ketika kita berada di kawasan permukiman kumuh. Dan ketiga adalah terkait budaya dan perilaku. Masalahnya adalah keterbiasaan dan kurang kesadaran perhatian masyarakat. Ini adalah juga faktor terpenting yang menyebabkan permukiman kumuh. Ketika masyarakat sadar akan yang namanya permukiman kumuh, maka seharusnya kawasan akan terbebas dari yang namanya permukiman kumuh. Soal yang ketiga adalah perencanaan pembangunan dan pengembangannya, meliputi uraikan pencegahan kumuh, uraikan cara peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan, uraikan bagaimanakah aspek penanganannya, serta uraikan bagaimana keterlibatan sumber daya yang dapat terlibat dalam membantu penanganannya. Pertama, pencegahan kumuh dari segi kawasan dan pengendalian. Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, pemberdayaan masyarakat, yaitu pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Untuk meningkatkan kualitas, terbagi menjadi tiga, yaitu pertama adalah pemugaran atau perbaikan pembangunan kembali menjadikan permukiman layak huni. Peremajaan, yaitu mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Yang keempat adalah pembangunan permukiman kembali atau pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia. Contoh penyediaannya adalah rusunawa. Aspek penanganannya dari fisik permukiman, yaitu dilakukan dengan pertimbangan kondisi status tanah, kepadatan bangunan, tingkat kekumuhan, kesesuaian dengan rencana ulang tata ruang atau RUTR. Untuk penanganan legalitas kawasan tempat telah diatur berdasarkan pengaturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia atau Permen PUPR RI nomor 02
garis miring PRT garis miring M garis miring 2016. Terkait keterlibatan sumber daya, yaitu peran pemerintah secara umum, peran pemangku kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP mendapat porsi pembahasan yang cukup besar berupa partisipasi masyarakat, peran dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah atau Pemda, walaupun tidak dibahas secara eksplosif tentang peran dunia usaha pada beberapa bagian tercantum dengan jelas peluang keterlibatan dunia usaha. Jadi, kedua adalah peran masyarakat. Ini berdasarkan materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, keterlibatan masyarakat tidak hanya pada upaya pemenuhan rumah secara fisik, tetapi juga meliputi keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, Ketiga adalah peran usaha. Secara umum, keterlibatan dunia usaha sangat beragam, dimulai dari mengembangkan teknologi dan merancang bangun yang ramah lingkungan, serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Terakhir, jelaskan uraikan strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan meliputi peningkatan kapasitas, penyediaan data akurat pemerintah atau lembaga, biaya bangunan, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pemasaran global. Jadi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso dilaksanakan dengan penggunaan strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan dan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh. Adapun strategi penanganan kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut. Jadi, dari penanganan tersebut terbagi beberapa strategi. Jadi, strategi yang pertama itu untuk mencapai kebijakan peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman untuk penanganan kumuh adalah sebagai berikut. Pertama adalah meningkatkan pengaturan izin pembangunan permukiman sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kedua, merestrukturisasi dan penataan permukiman yang tidak memiliki sarana prasarana. Meningkatkan kualitas pengawasan permukiman kumuh. Strategi kedua yaitu untuk mencapai kebijakan pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan adalah sebagai berikut. Pertama adalah meningkatkan pengaturan pemanfaatan lahan dan pengendalian ruang sesuai dengan peruntukan. Kedua adalah pengembangan pola hunian sesuai dengan peruntukan. Ketiga adalah penyusunan peraturan daerah tentang kawasan sesuai dengan peruntukannya. Strategi yang ketiga adalah untuk mencapai kebijakan peningkatan kapasitas dan kerjasama kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut. Pertama adalah sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat serta formal atau informal seperti kerjasama lintas sektor, kemitraan dengan pemerintah atau swasta. Dan ketiga adalah mendorong pusat informasi terkait dengan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Strategi berikutnya adalah untuk mencapai kebijakan peningkatan sarana dan prasarana permukiman kumuh yang didukung dengan upaya mitigasi di daerah rawan bencana adalah sebagai berikut. Pertama adalah peningkatan sarana prasarana penunjang penanggulangan bahaya kebakaran. Kedua adalah land acquisition and resettlement action plan atau rencana kerja pengadaan tanah. Strategi berikutnya adalah untuk mencapai kebijakan menggali
dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan. Dalam penanganan pemukiman kumuh adalah sebagai berikut, yaitu membangun kolaborasi stakeholder terkait. Kedua adalah mendorong efektivitas sumber pembiayaan dan pendanaan pemerintah atau swasta. Strategi yang terakhir adalah pengembangan sistem pengawasan pemerintahan untuk berkelanjutan adalah sebagai berikut. Pertama adalah membangun sistem pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun. Kedua adalah membangun sarana prasarana sesuai dengan standar teknis. Dan yang terakhir adalah membangun organisasi operasi dan pemeliharaan tingkat kelurahan. 4. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari pemerintah atau swasta. Itulah hasil pekerjaan saya yang saya presentasikan terkait dengan materi-materi di atas dan jawaban-jawaban di atas. Semoga apa yang telah saya tampilkan, apa yang telah saya berikan, semoga bermanfaat dan ada ilmu yang didapatkan di tugas yang saya berikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.